Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bersyukur saat ini kita boleh kembali datang beribadah pada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan. Haleluya. Kami ada pada saat ini itu semua karena kasih anugerah Tuhan. Terima kasih ya Allah. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dalam kesungguhan hati kita angkatkan pujian ini dari awal. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kami naikkan syukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datangnya dari Tuhan yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Kasih karunia Tuhan menyertai ibadah hari ini. Awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap beribadah kepada Tuhan. Engkau sudah mengampuni dosa kekurangan kami sehingga kami sukacita, jujur tulus bersukacita, bersorak-sorai
bagi Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Memberkati ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Memberkati seluruh rangkaian acara, kesaksian, doa, dan segala sesuatu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah saat ini. Haleluya. Amin. Haleluya, tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan bersorak-sorai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Haleluya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal dengan sukacita. Tuhan Allah kita bertahta di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta. Amin. Atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Haleluya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, kita terus memuji muliakan nama Tuhan. Sebab Tuhanlah dasar dari pengharapan iman kita. Haleluya. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak-sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak biarkan pencobaan melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambaran-Mu. Bersama Roh-Mu ku pasti menang. Tinggi nama-Mu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja
Tiba saatnya Bapak Ibu Saudara kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Biarlah hati kita selalu merindukan kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur di hadapan Tuhan untuk segala kebaikan dan anugerah-Mu, untuk kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan pada kesempatan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Roh Kudus tolong ampuni segala dosa dan kesalahan hamba-Mu, kami semua bahkan, untuk kami boleh bersama-sama menikmati kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus bekerja melalui hati, pikiran kami semua Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan sesuatu yang daripada Tuhan, untuk kami boleh pakai dalam kami mengiring, mengikut Tuhan, terus nantiasa kami boleh didapati kehidupan yang semakin hari, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, mari Tuhan berbicara, karena kami semua siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Amin.
Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema mengobarkan karunia. Ya. Sekali lagi Bapak Ibu, mengobarkan karunia. Kita baca di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai dengan yang ke-10. Saya akan bacakan buat kita semua. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Nah Bapak Ibu Saudara, sebuah universitas di Jepang bernama Kobe University ya, melakukan sebuah survei kepada 5.000 orang yang sudah dewasa. Ya. Ketika mereka diwawancarai, saudaraku, targetnya adalah tentang kesuksesan, keberhasilan dari ke-5.000 orang yang dewasa pada waktu itu. Ketika mereka ditanya, saudaraku, ada beberapa hal yang mempengaruhi bagaimana kemudian mereka bisa sukses, mereka bisa berhasil, mereka bisa mempunyai sebuah kehidupan yang baik. Ya. Di antaranya saudara ada beberapa hal ya. 2 saja saya sebutkan yang mempengaruhi ya, keberhasilan orang-orang dewasa di Jepang yang dilakukan oleh Kobe University kepada 5.000 orang yang sudah dewasa. Ya. 2 yang tertinggi saudara yang membuat mereka menjadi orang yang sukses adalah ketika mereka hidup di bawah orang tua yang disiplin. Itu yang pertama, saudaraku ya. Ternyata pola asuh yang disiplin itu membuat mereka itu sukses dan berhasil. Ya. Orang-orang di Jepang, saudaraku ya, mereka kita mengenal ya, mereka sangat disiplin ya. Nah, ternyata pola hidup yang disiplin itu membuat sebagian orang di sana juga berhasil, sukses dalam usaha mereka, dalam karir mereka. Tetapi ada satu masalah yang terjadi, saudara. Mereka cenderung frustasi, ya, cenderung suka tidak bisa menikmati kesuksesannya ketika hidupnya itu di bawah pola asuh yang disiplin, ya, yang diasuh oleh orang tuanya. Mereka kebanyakan saudaraku, meskipun mereka berhasil sukses ya, secara finansial, secara karir mereka meningkat, tetapi ada banyak di antara mereka yang mempunyai kehidupan pola asuh yang disiplin itu tidak begitu menikmati kesuksesannya. Ya, kecenderungan ke sana, saudara. Dan kemudian yang paling penting ya menurut survei ini adalah bagaimana seseorang bisa mengalami kesuksesan, keberhasilan adalah ketika mereka mendapatkan sebuah support dari orang-orang di sekitar mereka, keluarga mereka, terlebih lagi orang tua, ya, lingkungan yang suportif. Ya, jadi disupport ya, ketika seseorang disupport saudaraku ya, ternyata talentanya, kebisaannya, kemampuannya itu bisa lebih efektif lagi. Ya. Orang tua yang suportif katakan, ya, dikatakan di sana ya, adalah salah satu yang mempengaruhi keberhasilan dari 5.000 orang dewasa yang disurvei itu sehingga mereka menjadi sukses. Ya. Jadi ternyata saudara, pola asuh atau orang-orang sekitar yang memberikan support kepada seseorang ternyata membangkitkan keefektivitasan hidupnya, memaksimalkan apa yang dia punya, yang dia bisa, dan kemudian dia berhasil. Bukan hanya itu saja, saudara. Mereka bisa menikmati keberhasilannya dengan senang, ya, dengan sukacita. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya setiap kita juga mempunyai sebuah kerinduan untuk bertumbuh, untuk berkembang, untuk meningkat dalam banyak hal. Bukan saja kerinduan seorang orang tua kepada anak-anaknya, semuanya kita ya. Kita mempunyai sebuah kerinduan untuk bertumbuh dan berkembang. Ya. Kita menginginkan sebuah kemajuan di dalam segala hal.
Tetapi tahukah saudara bahwa Tuhan melebihi kerinduan kita untuk bertumbuh. Tuhan begitu juga saudara dalam kehidupan kita, apalagi sebagai orang percaya. Tuhan merindukan kita bertumbuh, kita berkembang, bahkan berbuah. Ada banyak Alkitab menggambarkan tentang sebuah proses pertumbuhan. Kalau kita baca di dalam kebenaran firman Tuhan saudaraku ada pernah disebut sebagai bayi rohani. Menunjukkan ada sebuah proses kehidupan yang semakin hari seharusnya semakin menjadi dewasa. Tentang pertumbuhan atau tumbuh-tumbuhan yang menggambarkan kehidupan rohani seseorang. Yang pada akhirnya bukan saja bertumbuh dan kemudian juga berbuah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ini kita mesti sadari dalam kehidupan kita bahwa Tuhan begitu rindu apa-apa yang sudah diberikan kepada kita kemudian bertumbuh, berkembang, berbuah, menjadi berkat bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kembali kepada firman Tuhan kita pada kesempatan hari ini, ketika kita bicara tentang mengobarkan karunia, itu bicara tentang sesuatu yang ada dan kemudian kita dorong keluar saudara supaya menghasilkan sesuatu yang baik, yang berkenan dan kemudian memberkati banyak orang. Oleh sebab itu Paulus kepada Timotius menasihatkan begini, ayat yang ke-6 saudara. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, saudaraku. Kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia. Saudara nggak cukup punya sesuatu, saudara nggak cukup punya kebisaan, saudara nggak cukup hanya mempunyai kemampuan-kemampuan. Tapi saudara perlu dorongan, sebuah semangat keinginan supaya apa yang saudara punya bisa ini kemudian bertumbuh, berkembang. Dan ini menjadi kerinduan Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terlebih lagi saudara ketika bicara tentang karunia. Sedikit kalau saya boleh gambarkan karunia dan talenta. Semua orang saudara, semua orang itu mempunyai talenta yang mungkin lahir dari bakat alaminya. Ketika mereka kemudian lahir, mereka mempunyai kebiasaan-kebiasaan tertentu. Tapi karunia itu bicara tentang a gift yang dari Tuhan. Tidak semua orang bisa mempunyai talenta, tetapi tidak semua orang mempunyai karunia. Hanya mereka yang percaya kepada Tuhan, saudara, yang mempunyai karunia. Oleh sebab itu kita mesti berbahagia. Kita bukan saja hidup di dunia ini, saudaraku, dengan talenta-talenta, dengan kemampuan-kemampuan. Tetapi ketika kita percaya Kristus, saudaraku, ada satu karunia dianugerahkan kepada kita. Dan melalui pemberian itu, Tuhan mengharapkan kita, saudaraku, supaya apa-apa yang Tuhan berikan itu kemudian dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mesti mengobarkan karunia. Kata mengobarkan ini, saudara, dalam bahasa aslinya itu ada sedikit lebih dalam sebenarnya. Bukan hanya bicara tentang semangat, saudaraku, tetapi bicara tentang mengobarkan pikiran, mengobarkan kekuatan, saudaraku. Kemudian ada sebuah passion yang kemudian kita mesti usahakan secara terus-menerus sehingga semakin hari semakin meningkat, semakin berkembang, semakin bertumbuh. Dalam bahasa aslinya disebutkan anasopureo, saudaraku. Bicara tentang mengobarkan bukan hanya bicara tentang semangat, tetapi pikiran juga dikembangkan, pikiran juga dikobarkan, saudaraku. Ada usaha dari diri sendiri, dari dalam, untuk berpikir, untuk bersemangat, saudaraku, untuk berantusias dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, kita mesti percaya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, betapa Tuhan memperlengkapi setiap kita, apapun kita, siapapun kita, saudara, kita diperlengkapi sesuatu supaya kita bersama-sama melakukan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Dimanapun kita berada, kita mempunyai peran penting di dalam Tuhan. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kita mau pelajari pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah bahwa setiap orang percaya mempunyai peran di dalam pekerjaan Tuhan. Mempunyai peran di dalam pekerjaan Tuhan, saudaraku, siapapun itu. 1 Korintus pasal 12 ayat 7 dikatakan begini. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Dikatakan saudaraku, tetapi kepada tiap-tiap orang, saudara. Artinya setiap kita mempunyai karunia. Roh Kudus yang menyertai hidup kita, saudaraku, senantiasa menuntun kita, bukan hanya menyertai,
tetapi memberikan sesuatu yang kita bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan khususnya. Ya. Roh Kudus memberikan paling sedikit 1 karunia lah kepada tiap-tiap pengikut Kristus. Ya, semua kecakapan, semua kebisaan, ya, ini berfungsi di dalam sebuah pelayanan gereja. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari ada kalanya kita dalam doa-doa kita tidak melulu minta, oh Tuhan, apalagi hari-hari ini kita masih mengalami pandemi yang semakin hari kok rasanya mulai bangkit lagi, ya. Sumber berita yang saya baca, saudara, kita sudah mulai memasuki gelombang pandemi atau COVID yang ketiga, saudara. Ke-1 sudah terlewati, kedua kemudian sudah menurun, ya. Ketiga kita melewati lagi. Seringkali saudara dalam doa-doa kita yang kita naikkan, oh Tuhan berkati saya, tolong saya, cukupkan segala kebutuhan, pelihara hidup saya, saudaraku, ya, keluarga, semuanya. Bicara tentang apa-apa yang kita mau, kita minta kepada Tuhan. Tapi pernahkah kita berdoa bahwa Tuhan, Kau memberikan apa di dalam hidupku supaya aku boleh pakai untuk pekerjaan Tuhan? Ya. Pernahkah saudara berdoa seperti itu? Ya. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setiap kita ini mempunyai peran di dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu Paulus mendorong Timotius, ya, dengan sebuah dasar untuk dia mengobarkan karunia-karunia itu. Dikatakan begini, saudaraku, kalau kita baca ayat 6 dan 7 tadi, ya. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya. Dan kemudian Paulus menegaskan tentang sebuah keyakinan, ya, akan penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ada banyak orang percaya hidupnya tidak efektif, saudara. Karena dia merasa bahwa dia tidak bisa apa-apa, tidak mempunyai kebisaan, kemampuan yang bisa dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Itu sesuatu yang salah, saudaraku, ya. Tuhan ini tidak pernah menyia-nyiakan apapun, ya. Tuhan tidak pernah menyia-nyiakan apapun di dalam kehidupan kita, ya. Jadi ketika Tuhan mengadakan kita, saudaraku, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Bukan sekedar supaya kita hidup, tetapi ada tujuan Tuhan sehingga melalui kehidupan kita boleh menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Keberadaan kita, saudaraku, bukanlah keberadaan yang sia-sia. Tuhan bukan sembarangan menempatkan saudara dimanapun itu. Ya. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita hari-hari ini boleh berdoa, ya. Kita tahu kita semua punya pergumulan, kita punya permintaan, kita punya keinginan, saudaraku, untuk kita boleh mempunyai kehidupan yang lebih baik mungkin. Tapi mari kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, karunia apa yang Kau taruh dalam hidupku supaya aku bisa dipakai oleh Tuhan. Cari itu, saudaraku, temukan itu, ya. Bahkan Alkitab berkata, ketika kita mendahulukan Tuhan, saudaraku, pekerjaan Allah, kerajaan Allah, saudara, semuanya kebutuhan apapun itu, Alkitab berkata akan ditambahkan di dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini saudara terlalu sibuk dengan keinginan diri sendiri, ya. Tapi percayalah saudara, ketika hidup kita efektif, ya, untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya berkat-berkat itu akan mengalir. Jadi sadari Bapak Ibu Saudara, siapapun saudara, apapun saudara, ya, latar belakang apapun. Kalau hari ini percaya kepada Kristus, kalau saudara sudah memutuskan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara mempunyai peran yang penting di dalam dunia ini, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Kita mesti sadari, ya, kita mempunyai tujuan, kita mempunyai tugas. Oleh karena itu Tuhan memberikan sebuah karunia di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan saudara, di dalam keluarga saudara, di dalam gereja saudara, di dalam komunitas saudara semuanya. Mari mempunyai peran di sana supaya nama Tuhan dipermuliakan. Pakai apa yang Anda bisa, Anda punya, dan semuanya dikembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, sadari, saudara orang yang luar biasa, saudara mempunyai peran penting di dunia ini. Ya. Itu yang pertama saudara. Ketika kita belajar mengobarkan karunia, kita mesti percaya bahwa kita ini
mempunyai peran di dalam pekerjaan Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita mengingat siapa pemberi karunia itu. Ya, siapa pemberi karunia itu? Ya, kalau kita baca lagi di dalam ayat 8 dan 9, saudaraku, Paulus menyinggung tentang sesuatu yang menjadi kelemahan Timotius pada waktu itu, ya. Jadi dikatakan begini, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman, karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dan yang luar biasa, saudara, ayat yang 9 ini meneguhkan Timotius seharusnya. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dengan kata lain, saudaraku, ya, Timotius yang pada waktu itu masih muda, ya, dia kemudian dipercayakan pekerjaan yang luar biasa, ya, melayani jemaat-jemaat di Efesus khususnya pada waktu itu. Dengan usianya yang masih muda, tentu ada satu perasaan yang membuat dia mungkin minder, rendah diri ketika berhadapan dengan orang-orang yang mungkin secara usia lebih dari dia, dan kemudian dia mesti memimpin mereka. Tetapi kemudian Paulus berkata, ingatlah ya, kamu punya karunia, ya, jangan malu dikatakan. Dan kemudian dia mengingatkan kembali, semuanya itu berdasarkan bahwa ada Kristus, ya, Yesus yang menyelamatkan, yang memanggil dia. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyadari hal ini. Ya. Mungkin kita seringkali mendengar tentang sebuah kata-kata motivasi. Ya. Ada orang berkata bahwa sebagian besar manusia ini hanya mempergunakan kemampuan otaknya itu 10%. Ya, kalau ada orang-orang yang kemudian misal kayak Albert Einstein, ya, Thomas Alva Edison, saudaraku, ya, menemukan penemuan-penemuan yang sangat luar biasa bagi sejarah manusia, saudara. Dia mengatakan itu hanya lebih sedikit 10% dari kemampuan otaknya. Ya. Ada banyak orang, ya, menurut kata-kata ini, saudara, ya. Seorang penulis juga berkata bahwa kebanyakan orang hanya memakai kemampuannya itu 10%. Ya. Kita tidak tahu apakah ini benar atau tidak, saudara. Ya. Kita tidak tahu secara ilmu neurologi mungkin, ya, otak, medis, ya. Kita tidak tahu penelitian ini benar. Apakah otak ini bisa diukur kemampuannya, saudara? Tetapi saya percaya bahwa ketika kita coba untuk berusaha lebih sedikit saja dalam banyak hal, apapun, pasti akan meningkat apa-apa yang kita bisa, yang kita punya. Ya. Saya pernah membaca sebuah pengalaman gereja, saudara. Ya. Dan ini saya berdoa tidak terjadi, ya, di tempat-tempat pelayanan kita, saudara. Ya. Bahwa ke gereja itu kemudian mulai mengalami kemunduran. Karena apa, saudara? Karena sebagian orang mulai mengundurkan diri. Sebagian orang yang mengundurkan diri adalah mereka-mereka yang tadinya aktif, punya karunia, ya, punya kemampuan, punya talenta yang dipakai untuk pelayanan, saudaraku, ya. Kemudian beberapa keluarga yang mempunyai peran di dalam gereja itu mulai mundur, saudaraku, ya, karena mesti pindah keluar kota, saudaraku, ya. Kemudian ada beberapa harus meninggalkan gerejanya karena hal tertentu, saudara, ya. Dan pada akhirnya, saudara, bahkan beberapa sampai sekolah minggunya pun jadi berkurang guru-gurunya, saudara. Ya. Sebenarnya ditinggal pun, saudara, ya, masih banyak orang yang mempunyai karunia, mempunyai talenta, ya. Tetapi karena mereka tidak mempunyai sebuah kerinduan untuk mengembangkan apa yang mereka bisa, tidak mempunyai keinginan untuk mereka terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, ya. Seolah-olah mereka diem, saudara, jadi penonton. Ya. Dan kemudian tidak lama kemudian gereja itu terasa tidak menggairahkan, saudara. Karena tidak berfungsinya dengan baik orang-orang yang mempunyai karunia, mempunyai talenta. Ya. Seorang penulis berkata begini, ya, gereja ini dapat menjadi sebuah makam bila anggota-anggotanya mengubur karunia mereka.
Bayangkan saudara ya. Tahukah saudara ya bahwa ketika saudara tidak efektif di dalam hidup saudara, akan ada banyak orang dirugikan. Apalagi kita sebagai orang percaya yang dikumpulkan di dalam satu gereja, kita semuanya mempunyai karunia. Ya. Karunia kita ini berbeda saudaraku ya. Seringkali kita iri dengan orang lain, wah kenapa dia bisa berkhotbah, mungkin kenapa dia bisa mempunyai sebuah kata-kata yang berhikmat, kenapa mungkin ketika kita iri tentang talenta, kenapa dia bisa bernyanyi dengan baik, kenapa dia bisa bermain musik dengan baik, kemudian saya tidak bisa apa-apa. Saudara, bukan berarti bahwa saudara tidak mempunyai peran di sana ya. Saya percaya di dalam sebuah pelayanan gereja saudara, kita ditempatkan itu menjadi satu kesatuan. Ibarat tubuh, ya seringkali Paulus menggambarkan kesatuan gereja ini kayak tubuh, ya anggota tubuh Kristus. Ada banyak organ-organ, bagian-bagian tubuh itu. Tangan kanan berbeda dengan tangan kiri, kaki kiri berbeda dengan kaki kanan, mulut berbeda dengan telinga, fungsinya hidung dengan mata berbeda, saudaraku ya. Tetapi ketika bagian-bagian tubuh itu dengan maksimal, ya, dengan fungsinya efektif, saudara, ternyata itu menjadi sebuah satu kesatuan yang luar biasa. Ya. Ibarat saudara, kalau saudara tidak bisa atau tidak mau mengefektifkan apa yang saudara bisa dalam pekerjaan Tuhan, ada bagian-bagian yang mesti bekerja keras. Karena mungkin saudara malas, karena mungkin saudara tidak punya keinginan untuk terlibat di dalamnya. Dan pada akhirnya perjalanan komunitas itu bisa saja berjalan saudara. Tapi ada bagian-bagian yang kurang karena satu bagiannya tidak berfungsi dengan baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun kita, ya siapapun kita, mari menyadari bahwa Tuhan mengasihi kita dengan diberikannya karunia-karunia kepada kita. Ya. Siapa pemberi kita ini harusnya kita ingat. Ya. Tuhan yang memberikan karunia. Tidakkah kita menghargai, menghormati? Kalau saudara dikasih sesuatu kepada bos saudara ya, dan kemudian ada juga orang yang mengasihi atau memberi sesuatu, bukan bos saudara mungkin hanya teman biasa saudara ya. Tapi saudara bisa memperlakukan berbeda. Karena yang memberi ini orang yang mungkin saudara hargai, saudara hormati, berbeda dengan pemberian dari orang-orang yang biasa saja saudara. Seharusnya hidup kita dengan Tuhan itu seperti itu. Ada banyak hal di dalam hidup kita yang Tuhan beri, saudara. Salah satu yang seharusnya mendorong apa-apa yang kita punya, yang kita bisa, dan kemudian kita pakai untuk kemuliaan Tuhan adalah kita mesti ingat Allah yang luar biasa, yang baik itu, yang sudah memberkati kehidupan kita. Ingat itu, saudaraku ya. Dia Allah yang memberi, kita pun juga mempunyai sebuah tanggung jawab untuk mengembalikan, untuk memakainya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya. Ingat siapa pemberi karunia itu akan mendorong kita, saudara, memaksimalkan kehidupan kita. Nah selanjutnya, saudara, yang ketiga, saudara, yang kita mau pelajari adalah untuk mengobarkan karunia adalah apakah kita mempunyai kerinduan? Apakah kita mempunyai keinginan untuk berkembang, bertumbuh? Apakah kita mempunyai kemauan untuk meningkat dalam banyak hal? Semuanya diawali dari diri kita. Ya. Ketika Paulus berkata, kobarkanlah, saudara, ya, karunia. Ini bicara tentang sebuah daya pikir sebenarnya, keinginan, saudara, ya, untuk bersemangat, ya, untuk menumbuhkan kekuatan dan kemauan itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita sadari adalah kita sendiri pun juga harus mempunyai keinginan dan kemauan, kerinduan, saudara, untuk bertumbuh. Di dalam 1 Timotius pasal 4, saudara, 14-15. 1 Timotius 4:14-15 dikatakan begini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu, saudara, nyata kepada semua orang. Ayat 15 ini menarik sekali, saudaraku. 1 Timotius 4:15. Perhatikanlah semuanya itu apa, saudara? Karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu, saudara, nyata kepada semua orang. Bukan perutnya saja yang maju, saudara ya. Tapi kemajuan
hidup kita di dalam Tuhan mesti nyata dikatakan kepada semua orang. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kepada Timotius yang masih muda ini, Paulus terus mendorong dia. Ya. Kalau kita lihat bagaimana surat pengembalaan Paulus kepada Timotius ini bersifat pribadi, saudara. Dan sebagian besar itu hanya bicara tentang pribadinya Timotius, dibangkitkan, ya, didorong, saudaraku, diingatkan, agar kemudian Timotius dalam mengembalakan, memimpin jemaat pada waktu itu dapat maksimal dengan karunia-karunia yang dia punya. Ya. Gairah, saudaraku, passion, apalagi semangat, saudara, menjadi dasar mencapai sesuatu. Ya. Kita ini hidup, saudara, di dalam sebuah kehidupan atau lingkungan, ya, yang semuanya ini berpotensi untuk apa, saudara? Berkembang, berubah, ya, bertumbuh. Ya. Di sekeliling kita, saudaraku, adalah fakta bahwa dalam perjalanan waktu, saudara, kita akan melihat sebuah perubahan-perubahan di sana. Kalau kita sendiri tidak mau belajar, saudara, secara dunia mungkin, ya, kita akan ketinggalan. Bayangkan, saudara, seberapa canggih sekarang dunia teknologi. Ya. Bahkan pelayanan-pelayanan sekarang sudah mengarah semuanya ke dalam media-media multimedia. Kalau kita tidak mempunyai keinginan bertumbuh, berkembang, saudara, kita akan ketinggalan. Kita akan ketinggalan. Ya. Saya pernah sampaikan juga, saudara, bahwa seringkali kita tidak bisa menunjukkan kemampuan terbaik kita karena kemalasan. Ya. Karena tidak ada gairah itu. Sehingga hidup kita biasa-biasa saja. Mari kita mulai, saudara, dengan hal yang kecil. Kita pakai kesempatan-kesempatan yang ada ini untuk kita boleh bertumbuh, berkembang. Bukankah ini kerinduan kita, saudara? Kita mempunyai sebuah kehidupan yang semakin hari semakin maju. Ya. Apalagi di dalam karunia. Dan semuanya diawali dengan keinginan. John Maxwell berkata bahwa pertumbuhan itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Ya. Itu mesti dari keinginan kita. Ya. Memang Tuhan yang menumbuhkan, saudaraku, ya. Tetapi selama kita menutup hati kita dan kita tidak mau belajar tunduk, rela, taat kepada Tuhan, maka tidak akan terjadi perubahan di dalam hidup kita. Nah, saya berdoa pada pagi hari ini, Bapak Ibu, kita semua senantiasa mempunyai sebuah kerinduan. Ya. Saudara tahu, saudara mesti sadar ada karunia yang Tuhan taruh dalam hidup saudara. Pakai itu, ya, kobarkan itu, sehingga hidup kita maksimal lagi di dalam Tuhan. Nah, kiranya kita semua boleh diingatkan kembali, saudara. Mari bersama-sama, saya pun juga belajar, kita semua belajar untuk mempergunakan apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Mari Roh Kudus terus mengingatkan kami dalam kehidupan kami mengikut Tuhan. Kami tahu kami banyak keterbatasan di sana-sini. Terlebih lagi Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap orang yang mendengar, mengikuti ibadah kami pada kesempatan hari ini. Oh Tuhan, kiranya Engkau menjamah hati mereka untuk menemukan sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup mereka. Sehingga hidup mereka sungguh-sungguh boleh maksimal di hadapan Tuhan. Bukan hanya bicara tentang keinginan mereka, tetapi hidup mereka juga diserahkan bagi Tuhan, dimanapun mereka berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan anak-anak-Mu. Materikan apa yang kami dengar Tuhan Yesus, Roh Kudus kiranya mengingatkan terus dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menggunakan setiap anugerah karunia yang Tuhan curahkan di dalam hidup kami, dan kami boleh kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti Bapak Ibu bisa scan QRIS yang ada di layar Bapak Ibu atau mentransfer ke rekening gereja. Namun sebelumnya kita akan berdoa untuk persembahan. Bapak Surgawi, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Dan pada saat ini kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan boleh pakai untuk pekerjaan pelayanan Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Siap untuk memberi, haleluya. Amin. Kita bertahta atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umat-Nya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasa
dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Sebab ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya akan membacakan kelengkapan warta jemaat untuk kita semua. Untuk hari Selasa sampai dengan hari Sabtu ada doa pagi jam 8 sampai dengan jam 9 pagi, diadakan melalui Zoom. Untuk hari Rabu ada Komsel Youth. Saudara-saudara bisa mengikutinya di tempat ini, dan bagi yang tidak bisa mengikutinya di tempat ini bisa mengikutinya melalui Zoom. Untuk hari Kamis ada ibadah KWKP jam 7 malam, diadakan melalui Zoom. Untuk hari Jumat diimbau kembali atau diingatkan kembali kepada seluruh jemaat semua bahwa kita ada doa puasa. Setiap hari Jumat kita melakukan doa puasa. Mohon keterlibatan ya, baik yang ada di rumah bahkan dimanapun bisa melakukan doa puasa. Dan juga hari Jumat malam jam 7 malam ada ibadah doa tim pemuji pemusik, diadakan melalui Zoom. Untuk hari Sabtu jam 4.30 ada ibadah pra remaja, dilakukan melalui Zoom. Untuk hari Sabtu juga jam 6 sore ada ibadah youth, diadakan di tempat ini. Dan bagi saudara-saudara yang tidak bisa mengikuti di tempat ini, bisa mengikutinya melalui IG Live Youth Pluit. Untuk hari Minggu, ibadah raya diadakan jam 9 pagi, diadakan di tempat ini. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa mengikuti ibadah di tempat ini, bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Pluit. Ibadah KA jam 9 pagi, bisa mengikutinya melalui channel YouTube Gubdi Pluit. Demikian warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk terima berkat Tuhan. Kita kedangkan tangan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Jemaat kepunyaan Tuhan yang kukasihi, terimalah berkat Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai engkau semua sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemuliaan Tuhan atas kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita bertemu lagi. Kemuliaan Tuhan
kita, tangan kasih-Nya menuntun kita, kebajikan, kemurahan selamanya, sampai kita